Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rafifah Hanan dari Universitas Negeri Jakarta, program studi Pendidikan Sosiologi dengan NIM 14056255085. Dan di video kali ini, aku akan ngebahas salah satu dampak bencana alam di Sumatera yang sering luput dari perhatian, yang sering terabaikan, dan orang tuh kadang-kadang tuh nggak notice, yaitu dampak psikososial dan trauma kolektif. Ketika kita mendengar kata bencana, itu kan yang paling sering muncul di pikiran kita tuh banjir, longsor, rumah rusak, korban jiwa, dan juga bantuan logistik. Ya kan? Semua itu tuh penting dan nyata, tapi ada dampak lain yang gak terlihat, gak terdokumentasi dengan jelas dan sering terlupakan, yaitu luka mental dan trauma psikologis yang dialami oleh masyarakat yang terkena bencana alam. Luka ini tidak terlihat di permukaan, tetapi bisa bertahan jauh lebih lama dibandingkan kerusakan fisik. Wilayah Sumatera itu merupakan salah satu daerah di Indonesia yang rawan bencana alam. Dalam beberapa tahun terakhir, kita itu sering banget ngedengar tentang banjir bandang, tanah longsor, dan gempa bumi yang terjadi di berbagai wilayah seperti Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara. Sebagai contoh, banjir bandang di Sumatera Barat menghancurkan rumah, terus sawah, dan fasilitas umum dalam waktu yang singkat banget. Banyak banget warga yang gak sempat menyelamatkan harta benda, bahkan kehilangan anggota keluarganya. Kasian banget kan? Dalam situasi seperti ini, masyarakat itu gak hanya kehilangan tempat tinggal aja, tetapi juga rasa aman dan kepastian hidup mereka tuh juga hilang. Kehilangan mental akibat bencana tidak hanya bersifat material. Banyak korban yang kehilangan anggota keluarga, mata pencaharian, lingkungan sosial yang sudah mereka kenal seumur hidup itu hilang dalam waktu yang singkat. Nah, misalnya ada seorang petani yang lahannya itu rusak akibat banjir. Tidak hanya kehilangan sumber penghasilan, tapi juga kehilangan identitas, dan harapan masa depan. Kondisi ini tuh memicu stres yang berat, terus rasa tidak berdaya, dan kecemasan yang berkepanjangan. Tekanan psikologis seperti ini seringkali tidak mendapat perhatian serius dari masyarakat maupun pemerintah. Kalau kalian bertanya-tanya apa sih dampak psikososial itu? Jadi dampak psikososial itu adalah dampak yang berkaitan dengan kondisi mental, emosi, dan hubungan sosial seseorang setelah mengalami peristiwa yang sangat-sangat dramatis. Korban bencana sering mengalami kecemasan berlebihan, terus ketakutan saat hujan deras atau getaran kecil kayak gempa kecil terasa, terus sulit tidur dan juga selalu mimpi buruk, terus stres, panik, dan perasaan gak aman karena trauma itu. Contohnya, ada warga yang setiap kali hujan turun deras itu dia tuh langsung siap untuk mengungsi. Meskipun air belum naik, tapi ada juga yang menolak untuk tidur di rumah karena takut kejadian buruknya itu akan terulang. Trauma akibat bencana tidak hanya dialami secara individu, tetapi juga secara bersama-sama oleh satu komunitas. Inilah yang disebut dengan trauma kolektif. Jadi trauma kolektif itu tuh gak hanya misalnya ada suatu daerah ya kan, dia terkena banjir, yang trauma itu bukan cuman satu orang dua orang, tapi semuanya yang ada di situ gitu. Nih aku kasih contoh ya. Satu desa di Aceh yang pernah diterjang banjir besar menyimpan ingatan bersama tentang kejadian tersebut. Jadi setiap hujan deras itu rasa takut itu muncul kembali secara kolektif. Warga itu jadinya tuh mudah panik ketika hujan muncul, terus kayak saling ngingetin kayak hujan muncul nih, udah gede banget hujannya, ayo kita siap-siap. Terus kayak selalu siap untuk mengungsi ketika hujan deras itu turun karena trauma tersebut. Trauma ini tuh hidup dalam ingatan sosial masyarakat dan memengaruhi pola hidup mereka sehari-hari. Yang tadinya mereka sehari-hari itu tenang, rasa aman, kayak biasa aja, nothing happen. Tapi setelah dapet trauma kolektif dari bencana alam ini tuh, ketika hujan sedikit aja atau ada getaran kecil sedikit aja, itu tuh mereka langsung kayak panik,
dan takut banget kejadiannya itu akan terulang lagi. Mereka bersiap-siap untuk siap-siap mengungsi, padahal belum tentu akan bencana alam. Tapi dari rasa trauma itu tuh menimbulkan kayak kesiapsiagaan gitu loh, untuk mereka siap-siap biar mereka tuh tetap aman gitu, nggak akan terkena dampak dari bencana alam itu lagi. Trauma kolektif ini tuh juga berdampak langsung pada kehidupan sosial masyarakat. Beberapa perubahan yang sering terjadi di antara lain itu adalah warga menjadi lebih tertutup, rasa saling curiga itu meningkat, dan mudah tersulut emosi. Bayangin kalau kondisinya lagi bener-bener mencekam gitu ya, pasti tuh warga tuh jadi kayak trust issue satu sama lain gitu loh. Terus juga mudah tersulut emosi. Jadi kalau misal situasinya lagi sedih, terus takut, terus kayak bingung mau ngapain, itu jadi satu, itu akan ngebuat emosi kita tuh nggak stabil kayak gitu. Dalam kondisi pengungsian, tekanan ekonomi dan juga emosional tuh kadang memicu konflik kecil di antara warga nih teman-teman, seperti pertengkaran akibat bantuan yang dianggap tuh nggak adil. Contohnya kayak ada yang ngasih bantuan gitu, entah influencer atau pemerintah atau apa, ngebantuin di daerah A gitu, ngebantuin ngasih ini, tapi kan kita perlu waktu ya untuk ngasih bantuan ke daerah B. Jadi daerah B ini udah terlanjur kayak ngerasa nggak adil gitu, padahal mungkin ada gilirannya untuk mendapatkan bantuan itu kayak gitu. Kondisi nggak adil ini tuh nunjukin bahwa bencana juga menguji ketahanan sosial di masyarakat. Di sini tuh anak-anak itu adalah kelompok yang paling rentan dalam situasi bencana. Jadi banyak banget anak-anak yang menunjukkan trauma melalui dia tuh jadi anak-anak tuh jadi lebih pendiam, mudah menangis, takut berpisah dari orang tua, dan sulit untuk berkonsentrasi. Misalnya, anak-anak di pengungsian itu sering terbangun saat malam karena mimpi buruk. Jika hal ini tuh gak ditangani dengan baik, trauma ini tuh bisa terbawa hingga mereka dewasa dan memengaruhi perkembangan mental mereka. Kasian banget kan, makanya itu tuh harus benar-benar ditanganin supaya anak-anak itu nggak trauma gedenya. Sayangnya tuh trauma anak-anak itu sering dianggap kayak itu juga akan sembuh sendirinya, padahal tuh ngilangin trauma tuh rasanya susah banget gitu kan. Itu nggak akan bisa sembuh sendiri kalau misal nggak ada pihak berwajib yang ngatasin masalah tersebut kayak gitu. Penanganan bencana di Indonesia ini tuh masih sangat fokus cuman kepada aspek fisik aja. Bantuan makanan, pakaian, dan tempat tinggal itu tuh memang sangat penting, tetapi pemulihan kesehatan mental itu seringkali merasa diabaikan gitu. Setelah masa tanggap darurat berakhir, banyak korban kembali ke rumah tanpa pendamping psikologis. Mereka harus menghadapi trauma sendirian, sementara rasa takut dan stres itu masih kuat dirasakan. Padahal tanpa pemulihan mental, proses bangkit menjadi jauh lebih sulit. Pemerintah seharusnya itu hadir gak cuma saat bencana terjadi, tetapi juga dalam fase pemulihan jangka panjang. Layanannya itu bisa kok dibuat kayak pendampingan psikososial, konseling trauma, dan menciptakan ruang aman dan bermain bagi anak-anak. Itu tuh bener-bener sangat dibutuhin, terutama di daerah yang terdampak bencana di Sumatera yang aksesnya aja tuh masih terbatas. Selain pemerintah, peran komunitas juga sangat penting nih teman-teman, kayak gotong royong, kegiatan keagamaan, dan kebersamaan warga itu terbukti membantu memulihkan rasa aman dan juga harapan warga. Sebagai kesimpulan, bencana alam di Sumatera tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik aja, tetapi juga dampak psikososial dan trauma kolektif yang sangat serius. Kasus-kasus yang terjadi menunjukkan bahwa membangun kembali rumah aja itu tuh gak cukup. Pemulihan mental dan sosial masyarakat itu sama pentingnya supaya mereka itu benar-benar bisa bangkit sepenuhnya seperti sebelum ada bencana. Bencana ini tuh bukan hanya soal alam aja, tapi juga soal manusia dan kemanusiaan. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.